Indonesia patut berbangga memiliki anak berbakat, kreatif, dan berprestasi di usianya yang masih muda. Ini dia Raffi Abdurrahman Ridwan. Dengan segala keterbatasannya, Raffi mampu menunjukkan bakat luar biasa. Sejak usia 9 tahun, ia mulai terjun ke dunia fashion. Tahun 2011 lalu, berkesempatan untuk ikut serta dalam gelaran Jakarta Fashion Week, berkolaborasi dengan desainer ternama Barli Asmara. Setahun kemudian, ia kembali mengikuti JFF, namun kali ini menggandeng Nonita Respati dari Purana Batik dan Aryani Prajasaputra, desainer aksesoris dari label RT. Terakhir pada bulan Mei lalu, Raffi memamerkan karyanya dalam peragaan busana Jakarta Fashion and Food Festival 2014. Saat ini, Raffi dikenal sebagai desainer termuda di Indonesia dan bahkan di dunia. Selama berkarya di dunia fashion, Raffi mendapat banyak pujian. Termasuk dari supermodel dunia Tyra Banks, yakni dengan memilih busana Raffi untuk dikenakan para kontestan America's Next Top Model putaran 20 di Bali. Keberhasilan remaja kelahiran Jakarta 20 Juli 2002 ini tak lepas dari campur tangan ibundanya, Shinta Ayu. Seolah tak pernah lelah, sang ibu selalu memberikan motivasi dan juga semangat. Keterbatasan bukan halangan seseorang untuk berkarya ya. Yes. Semuanya ini memang dari dalam sendiri gitu kan. Bagaimana kita menyalurkan aspirasi kita, menyalurkan kreativitas kita. Salah satunya juga Raffi Ridwan, seorang desainer muda yang luar biasa. Ya Arni, masih muda dan Ridwan ini sempat penderita tunarungu kebetulan. Tapi itu tidak menjadikan dia patah semangat. Betul. Ya kan? Nah sekarang ini kita sudah kehadiran Raffi Ridwan beserta ibunya. Kita akan ngobrol-ngobrol gimana sih anak sekecil ini sudah bisa hebat. Tapi Raffinya lagi ke belakang dulu sebentar, nanti dia akan nyusul. Sebentar kita akan ngobrol-ngobrol dulu dengan ibunya. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Kabar baik? Alhamdulillah baik. Bangga dong ya. Kayaknya nih wajahnya tuh terlihat sekali kalau misalnya wajahnya yang bangga sekali dengan anaknya ini. Alhamdulillah. Karya-karyanya bisa dilihat di kanan kiri kita sudah ada karya Raffi. Ini karyanya yang pernah dipamerkan di mana nih? Iya, ini adalah koleksi terbaru dari Raffi yang kita keluarkan kemarin waktu di Jakarta Food Fashion Festival. Baru-baru ini ya, jadi 40 koleksi, sebagian dari 40 koleksi yang Raffi keluarkan. 40 Raffi menyumbang 40 koleksi. Ya, 40 koleksi baru dengan tema Sirena del Sur, yang artinya dongeng Putri Duyung dari Selatan. Oh iya, saya juga sempat membaca nih ya kalau misalnya memang Raffi ini terinspirasi dari Little Mermaid, betul, dari Putri Duyung. Ceritanya tuh? Oke, jadi kan Raffi kecil itu penyuka sekali ikan. Lalu dengan berjalannya waktu dia tersadar melihat gitu film Ariel Little Mermaid. Di situ dia kaget, oh ternyata ikan itu ikan itu punya kehidupan bawah laut ya. Ada cerita tersendiri, ada tuan putrinya, ada kerajaannya. Lalu dari situ dia tidak hanya menggambar ikan, tapi full kehidupan bawah laut itu. Lalu ya, berjalannya waktu menginjak usia 4 tahun, di sekolahnya, di SLB-nya pada saat itu, sudah mulai diajarkan sesuatu yang pantas dan tidak pantas. Lalu dia mulai bertanya pada saya, kenapa tokoh yang dia lihat, si Ariel ini, si ibu ini waktu itu dia bilang, Mama apa sebab ibu tidak memakai baju? Lalu? Karena dia melihat selalu ya sirip dan top aja kan gitu atasannya. Untuk seorang perempuan mungkin dia pikir tidak pantas kalau tidak memakai baju yang sopan gitu. Saya jelaskan pada Raffi itu hanyalah sebuah dongeng, tapi pada saat itu pada usia 4 tahun anak-anak tunarungu itu kan masih sulit untuk menerima hal-hal yang abstrak sifatnya ya Mbak ya. Yang dia lihat, saya bilang dongeng, tidak ini ada, dia lihat wujudnya ada karena di filmnya ada gitu. Jadi akhirnya karena terus ditanyakan, akhirnya saya menjawab kakak menggambar saja baju untuk ibu. Saya bilang supaya ibu pantas bagaimana. Lalu ternyata jawaban saya menantang dia untuk membuatkan baju yang bagus supaya tokoh yang dia lihat ini, yang dia sayangi, katakanlah ibu dari para ikan-ikan yang dia suka itu menjadi cantik gitu menurut Raffi. Jadi dibikin baju. Betul, jadi waktu kecil dia bikin Little Mermaid, tapi di sampingnya tuh ada vestnya, ada evening dress-nya, ada apa, misalnya kebayanya apa gitu. Sampai finally berjalannya waktu lagi, dia sudah mulai bisa mengaplikasikannya. Jadi si mermaid itu dibuat
jadi benar-benar dengan kaki gitu. Oke, tapi dia belajar gak sih sebelumnya? Enggak, Raffi Gambar? itu enggak. Raffi otodidak, dia belajar melalui buku, medianya adalah buku, majalah, dan kalau sekarang sudah besar dia melihat dari internet ya. Jadi sumber informasinya itu, karena kekuatan untuk Raffi adalah pada visualnya. Dia mengandalkan visualnya dibandingkan dengan mengandalkan pendengarannya. Jadi Tapi kan otodidak. awalnya Betul. ini dia belajar gitu ya, dia kan menggambar gitu Iya. kan. Dia bisa mengenal vest gitu, bisa mengenal oke dia harus pakai kebaya. Iya. Itu dari mana? Itu dia. Saya juga kadang kalau berpikir bagaimana dia bisa tahu. Tapi kan anak tunarungu itu bukan berarti mereka terbatas pada intelijensinya ya. Jadi memang begini, itu ada satu cerita lagi di balik selain Little Mermaid. Waktu Raffi kecil itu, Raffi pernah bertanya pada saya ya, gini, maksudnya saya selalu mengingatkan Raffi harus selalu pakai alat bantu dengar supaya kita bisa berkomunikasi dengan baik, supaya saya maupun gurunya bisa transfer knowledge-nya lebih cepat gitu ya. Lalu Raffi kecil bertanya gini, dia merasa kenapa saya harus pakai alat gitu kan. Lalu saya berkata pada Raffi, sebab supaya Raffi bisa mendengar. Lalu dia bertanya lagi pada saya, mendengar apa? Dia bilang begitu. Here you Hai. go. Iya. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Hai. Raffi pemalu. Pemalu Iya. ternyata. Aduh. Tapi karyanya tidak malu-malu, kayaknya tuh ekstravagan sekali Iya gitu betul. kan. Nah itu mungkin yang balik lagi itu yang mungkin mendasari juga bahwa pada saat Raffi bertanya, saya bilang mendengar suara, Raffi tanya suara seperti apa mama. Tentu sebagai seorang ibu yang memiliki anak dengan kekurangan pada indera itu rasanya remuk redam ya Mbak, ditanya bagaimana menjawab tanpa melukai, saya pikir tanpa melukai perasaan saya dulu deh gitu ya. Kalau saya tidak terluka, insya Allah anak saya tidak terluka juga, pikiran saya. Saat selalu dia bertanya itu, saya selalu menghindar. Lalu suami saya mengingatkan, cepat atau lambat kita harus menjelaskan ke Raffi gitu ya. Lalu akhirnya saya berpikir karena Raffi kekuatannya adalah pada visualnya, saya harus memberi jawaban yang kira-kira secara visual dia bisa merasakan. Lalu saya bilang sama Raffi, Mas, suara itu seperti warna. Ada merah, kuning, hijau gitu. Jadi mungkin itulah yang akhirnya memberikan dia semangat gitu ya. Maksudnya bahwa kalaupun dia tidak bisa merasakan betul apa itu suara, dia masih bisa merasakannya melalui warna itu kan, karena secara visual dia bisa merasakan. Jadi dia ingin mengisi kekosongan suara, kehampaan dalam hidupnya itu melalui warna. Makanya dia goreskan melalui karya-karya desain itu Peran yang Ibu penuh Sinta warna. kan di sini bisa dibilang sangat besar sekali untuk mendukung Raffi Iya, dalam alhamdulillah. menjalani karirnya gitu kan. Nah sebenarnya apa sih yang Ibu Sinta lakukan ketika melihat, oh Raffi ini berbakat sekali menjadi seorang desainer, apa? Iya, sebetulnya gini, awalnya saya hanya ingin memotivasi putra saya bahwa saya ingin mengatakan pada Raffi, saya nggak pengen Raffi merasa hidupnya terlalu miserable. Maksudnya karena Raffi kan dari kecil juga secara medis juga banyak cobaannya ya Mbak ya gitu. Jadi saya ingin memberikan menunjukkan pada Raffi bahwa Raffi bisa menjadi sesuatu, bisa menghasilkan sesuatu, bisa membuat sesuatu. Yang saya lihat pada saat itu Raffi minatnya besar pada menggambar, mendesain gitu. Jadi yang saya coba lakukan adalah ya saya memberikan Raffi kesempatan untuk belajar banyak hal, tahu banyak hal, dan bereksplorasi dalam hal apapun. Karena saya merasa putra saya sudah terkotak dunianya Mbak dengan kesunyiannya. Rasanya tidak arif buat saya, orang tuanya, untuk membatasi dia lagi. Misalnya ini pekerjaan, ini mainan perempuan, ini mainan laki-laki, atau ini hal yang biasa dilakukan laki-laki, atau ini hal yang biasa dilakukan perempuan. Karena saya pikir usia anak-anak adalah usia belajar. Benar. Jadi benar. saya nggak berpikir bahwa akan bagaimana gitu ya dalam tanda kutip, tapi adalah bagaimana memberikan kesempatan untuk Raffi dengan dunianya yang sudah kecil itu untuk lebih besar lagi. Luar ya. biasa sekali ini Halo, semangatnya Raffi. Mbak Sinta ya. Kalau misalnya Baik. Baik, bertanya apa Senyum-senyum aja dari kabar? tadi. baik. Kabar baik. Boleh tanya sedikit ya? Boleh silahkan. Gimana, kenapa suka dengan desain?
Apa sebab Raffi suka membuat baju? Kakak bertanya, apa sebab Raffi suka membuat baju? Bang, ajang, tukang, bang, sudah, batu, Iya, sebab apa? Sebab apa? biar bang, Sebab apa? bang, Raffi, Iya, batu, iya. sudah, Dia sukanya kenapa? Apakah suka banyak warna? sudah, Atau suka membuat ibu jadi cantik? sudah, Oh, pokoknya semuanya dia suka tentang desain dan membuat. Raffi, ini kan karya Raffi ya? ada, Ada 40 kah? Inspirasi dari mana? Nah, temanya dari mana? Inspirasi Raffi menggambar dari mana? depan, Iya. depan, sampai tidak terjun, atau tisu dari selatan. Iya, temanya Putri Duyung dari selatan. Jadi selatan itu diambil Spanyol karena kebetulan customernya Raffi juga ada yang dari Spanyol. Ngomong dari internasional ini, Raffi prestasinya udah internasional nih. Yes, banget. Dia bahkan pernah dipakai ya karyanya ini oleh Tyra Banks gitu ya untuk America's Next Top Model. Terus pernah kerja sama dengan Barli Asmara juga. Betul. Iya. Siapa lagi Bu? Nonita Respati dari Purana, Ibu Arti, lalu Ibu Eliana Putri dari Eva Jewel, bekerja sama juga dengan para desainer Muslim, baju Muslim dari Hijabers Mom Community, dan alhamdulillah ada kemudahan dan kesempatan. Oke, Pastinya terakhir ada kalau nih. misalnya terakhir nih. Terakhir Raffi mau bikin apa lagi? Projectnya cita-citanya apa? Kakak bertanya. Apa? Cita-cita. Pita bang, saya bau pita bidang, beban batu itu bisa apa? Kedua, saya bau pedidau di pelan bang ada dan pita. Ya, jadi Raffi tadi bilang mohon doanya juga semoga ada kesempatan dan kemudahan. Raffi punya cita-cita suatu hari nanti dia bisa ke Amerika membuat baju untuk Michelle Obama. Lalu dia juga pengen menggelar fashion show di negara-negara mode di dunia. Tadi Raffi bilang di London, Milan, Paris, New York gitu. Karena mungkin dia pernah berkata, kenapa Kak kok jauh sekali? Saya gitu. Ya sebab supaya orang tahu saya kecil, kata Raffi. Maksudnya anak kecil dari Indonesia. Itu dengan segala keterbatasannya juga mampu berkarya untuk dunia. Oke, terima kasih banyak Ibu Sinta. Terima kasih. Terima kasih banyak Raffi. Terima Terima kasih, kasih karyanya yang Raffi. bagus-bagus sekali. Terima kasih juga untuk kesempatannya dari tim Net dan Morning Show. Nanti datang lagi ya. Amin, insya Allah. Iya, terima kasih. Good luck untuk karya-karyanya ke Amin, depan ya. amin ya Allah. Terima Oke, kasih. setelah jeda berikut, ingin mencoba aneka rasa teh? Tahu nggak fungsi-fungsi teh manfaatnya? Nah, datang aja ke Festival Teh Nusantara. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi, jadi tetap di Indonesia Morning Show. Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning?